Nah, Pak Rano sudah hadir belum ya? Ya, jadi beliau dosen saya juga begitu waktu S2. Ya. Oke, teman-teman semuanya, bahwa ini sudah terlihat ya PPT? Sampun Bu. Sampun Ibu. Jadi di sini tadi mungkin Bu Safitri sudah mulai materi apa itu terkait dengan rekam medisnya. Nah ini kita mundur dulu karena mohon maaf saya juga baru selesai serah terima jabatan, jadi tadi pagi sampai siang. Jadi saya juga masih tempat acara gitu ya karena belum sempat move ke tempatnya Mbak Oni ini sebenarnya. Oke, teman-teman semua kita coba apa ya mengingat kembali begitu atau melihat kembali kurikulum masing-masing prodi di Bapak Ibu begitu. Bagaimana kurikulum Bapak Ibu terkait dengan kurikulum inti, terkait dengan OBE begitu. Jadi nanti kita sama-sama melihat harapannya di sesi yang ini nanti Bapak Ibu memiliki apa ya hasil rencana tindak lanjut gitu. Oh ternyata dari penyampaian Bu Nuryati mengingatkan terkait dengan kurikulum inti misalnya ternyata saya masih kurang ini kurang itu dan yang lainnya. Nanti harapannya nanti bisa dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah kegiatan untuk penyempurnaan kurikulum di prodi Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sedikit saja. Nah ini saya masih belum merevisi nih terkait dengan baru saja hari ini serah terima jabatan tidak lagi menjadi wakil dekan Bapak Ibu. Ya, jadi sudah jadi dosen kembali. Oke, jadi kita coba mulai terkait dengan CPL-nya ya atau CPM di sini. Bapak Ibu sebagai dosen pasti setiap pembelajaran, setiap RPS, setiap mata kuliah sampai dengan pendidikan, jenjang pendidikan pasti ada capaian pembelajaran. Ya, jadi di sini capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran materi kalau di sini. Nah, di sini harapannya Bapak Ibu nanti mampu mengidentifikasi rasional implementasi KKNI dan tantangan pendidikan. Jadi nanti sama-sama mengingatkan ya, kita sama-sama saya juga mengingatkan mengidentifikasi juga jangan-jangan yang di prodi kami masih kurang. Kemudian membedakan antara output based dengan outcome based dalam OBE. Nah, ini mungkin beberapa sudah menggunakan, tetapi apa bedanya ya output dengan outcome? Kemudian melengkapi dan meredesain kurikulum. Ya, tadi yang harapannya Bapak Ibu juga mampu mengidentifikasi tadi apa saja sih yang masih kurang dan yang lainnya. Kemudian ayo mumpung ini di akhir semester, kita persiapkan untuk semester yang akan datang, bagaimana redesain kurikulumnya terkait dengan OBE, terkait dengan MBKM. Nah, kemudian merencanakan strategi implementasi MBKM. Ya, apakah kita bisa kerjasama nih dengan perguruan tinggi lain yang ada di anggota akademiki atau kita dengan prodi lain di kampus kita. Oke, kemudian sampai mengkaji CPL Prodi. Ya, bagaimana nih CPL Prodi? Sudah sesuai belum? Ya, struktur kurikulum Prodi, keterkaitan terstruktur antara kurikulum dengan CPL. Nah, nanti dilihat lagi apakah CPL yang di Bapak Ibu itu sudah ada tambahan dibandingkan CPL-nya yang ada di kurikulum inti. Apakah mata kuliah kurikulum institusional atau output lokalnya sudah ada belum CPL-nya, begitu. Nah, biasanya Bapak Ibu kurikulum institusional itu nambahnya ketika ada pada distribusi mata kuliah, tetapi dalam CPL, bahan kajian, kemudian kedalaman, tidak ada yang kaitannya dengan CPL untuk menuju pada mata kuliah institusional atau mata kuliah inti atau apa namanya mata kuliah lokalnya. Nanti kita sama-sama melihat, silakan Bapak Ibu cek kembali. Oke, kita mulai dari KKNI, ya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di sini kenapa sih ada KKNI? Ya ini adalah terkait dengan tantangan dan persaingan global. Adanya ratifikasi berbagai konvensi, ya ini bagaimana di luar negeri ya terkait dengan SDM. Ya, kita berarti harus siap-siap nih mendapatkan SDM dari luar negeri. Ya, 2 hari yang lalu saya di
Bandara Suta, harapannya dengan adanya UKOM ya, maka semua prodi, semua mahasiswa baik D3 rekamedis atau sarjana terapan MIK mutunya harus sama. Begitu. Lulusan D3 semua sama begitu, termasuk ketika dia akan bekerja di luar negeri. Nah, maka dibutuhkan ya penyetaraan atau pernyataan kualitas SDM begitu. Nah, dinilai dengan apa? Dinilai dengan kesetaraan atau pengakuan kualifikasi. Nah, di sini disebutnya dengan KKNI. Oke, kemudian di sini adalah KKNI sebagai penyetaraan kualitas SDM ya, jenis dan strata pendidikan. Kalau lulusannya level 5 D3, maka harusnya memiliki kemampuan apa saja yang harusnya sama. Kemudian keahlian apa saja dalam keprofesian, termasuk sampai jabatannya apa. Ya, termasuk nanti sampai dengan bagaimana penghargaan terhadap masyarakat. Nah, ini untuk menyetarakan. Selanjutnya kalau Mohon maaf, benar suaranya hilang atau cuma di tempat berbagai saya? alur, di sini terlihat Bapak Ibu bagaimana kita Iya. Bu Nur sempat suara. hilang ya. Tadi Iya. beberapa kali, Bu. Oke. Iya, padahal saya di TLC ini. Ini kamera juga nggak masalah. Share screen juga nggak hilang ya. Kok Tadi suaranya? nggak hilang ya. Sekarang saya ulang lagi nih. Udah muncul. Awal lagi ya. Ini oke. Tadi sampai mana terputusnya ya? Saya takutnya ngomong terus ternyata terputus. Oke, jadi tadi saya kembali lagi terkait Mbak Oni nggak satu gedung sama Bu Nur? Maaf, saya di rumah, Ibu, pas WFH. Oh. Iya. Apa di UGM yang dengan pengakuan petugas rekamedis yang di coding yang sudah, tetapi dengan keahliannya dia, dengan pengalamannya dia setara di level 7, level 8. Ya, kalau level 8 ini S2. Sehingga ketika level S2 maka dia bisa menjadi dosen. Sehingga prodi bisa mengusulkan jalur RPL untuk dosen. Begitu. Dengan pengalamannya dia akan kita setarakan dengan KKNI bisa level 8 atau sampai dengan level 9. Demikian juga dengan orang yang bekerja sebagai di dunia industri, di dunia kerja. Ya, atau ini juga sama tadi, dengan pengalamannya dia, dengan pekerjaannya dia kita setarakan. Atau dia dengan sertifikasi profesi. Nah, ini ada kemungkinan apa yang Bapak Ibu pegang di sini adalah orang yang memiliki pengalaman kerja di dunia industri, kita bisa setarakan, dia bisa kita RPL kan, rekognisi pembelajaran lampau dengan pembelajarannya dia, pengalamannya dia, setara dengan RPL KKNI level berapa. Nah, ketika sudah level 8, maka di sini katakan dia setara dengan S2. S2 berarti dia sudah sebagai dosen. Oke, di sini ya siapa saja ya, bisa dari asosiasi profesi, ya dalam hal ini misalnya Pormiki ada PMIK bisa kita setarakan. Kemudian bisa juga dari pengguna industri, ya asosiasi industri, rumah sakit dan yang lainnya kita bisa setarakan. Ya termasuk nanti dengan lulusan atau sarjana ya pasti di situ. Nah sehingga KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor. Nah ini, jadi ada celah atau ada potensi ya yang kebaikan gitu ya. Kita ini ada kemungkinan kita
bisa mengajukan. Nah, ini bagaimana cara mengajukannya? Prodi mengajukan, perguruan tinggi mengajukan izin kepada Kemenristek Dikti begitu untuk sebagai penyelenggara RPL untuk dosen. Karena RPL saat ini masih ada ketika dia bekerja ya, tetapi sebagai tenaga medis tetapi belum memiliki ijazah D3, maka dia RPL. RPL-nya kan kuliah lagi itu 1,5 semester begitu. Jadi nanti kalau itu akan mendapatkan sertifikat ijazah D3. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan adalah RPL untuk jenjang dosen. Oke. Kemudian ini mengingatkan ada Undang-Undang 36 ya, di mana kita adalah termasuk salah satu rekam medis ini atau rekam medis sebagai jenis tenaga kesehatan masuknya adalah kepada keteknisian medis. Di situ kita bersama-sama dengan teknik kardiovaskuler, ya, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optician, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapi gigi dan mulut, dan audiologis. Ini juga sudah ada konsilnya, konsil keteknisian medis begitu, sehingga kita masuk grup dalam keteknisian medis. Dan insya Allah untuk KTKI, ya, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, itu insya Allah dari Aptirmiki, ya, sebagai perwakilan dari Asosiasi Pendidikan Tingginya, ya, Asosiasi Pendidikannya. Kemudian ada dari Pormiki sudah ada. Kemudian dari perwakilan konsil kemarin juga insya Allah yang terpilih dari perwakilan Aptirmiki. Karena yang diperlukan adalah kemarin PNS yang dia dosen dan dia mau mengundurkan diri dari PNS. Ini kan yang repot. Gitu. Tapi alhamdulillah semoga ini proses tinggal menunggu SK. Oke, kemudian mengingatkan kembali adanya kewenangan atau kualifikasi, ya, ini pasal 3-nya kualifikasi rekam medis. Jadi kita sampai saat ini ada yang D3 rekam medis begitu, kemudian D4 atau sarjana terapan, ya, RMIK atau MIK, kemudian ada juga sarjana, ya, yang belum ada adalah magister RMIK atau magister MIK, tetapi A, B, C ada. Total 74 prodi, ya, ini penyelenggara D3, sarjana terapan dan sarjana begitu. Nah, kemudian nomenklaturnya gitu ya, nomenklaturnya kita masih D3, sarjana terapan dan S2, sarjana yang tidak ada begitu di nomenklatur. Nah, teman-teman yang sarjana ini juga sedang proses mau bagaimana, apakah kita mengusulkan prodi baru begitu karena belum ada di nomenklatur, atau kita merubah dengan prodi yang sejenis, apakah menjadi D4 ataukah menjadi nama prodi yang lain begitu. Nah, ini kita masih proses juga bagaimana tindak lanjut dari teman-teman sarjana. Oke, di sini ya 72 dengan 77 prodi, jadi saya 74 prodi, 77. Diploma 3-nya ada 54, sarjana terapannya ada 18 dan sarjana ada 5. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga mohon jika belum download, mohon download juga terkait dengan Perpres nomor 5 terkait dengan KKNI. Nah, di situ membedakan bagaimana ketika kita sebagai dosen atau pengelola pada prodi D3 atau pada prodi sarjana atau sarjana terapan. Nah, di sini bagaimana kerangka kualifikasinya, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh lulusan yang dari D3 dan dari D4, ya. Oke, di sini ada bagaimana menguasai konsep dan yang lainnya, dibedakan, ya. Termasuk kita juga perlu lihat Bapak Ibu di Permenkes 55 tahun 2013, di situ dibedakan kapan kita meluluskan seorang ahli madya rekam medis, ya. Dia berarti kata kuncinya, ya, kata kerjanya untuk keahliannya melaksanakan, mampu mensosialisasikan, mampu mengembangkan, begitu. Nah, tetapi ketika dia sudah levelnya sarjana terapan, ya, maka dia harus mampu mengidentifikasi, merancang, memvalidasi, mengevaluasi, menganalisis, ya, menyelesaikan masalah dan yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat lagi apakah yang Bapak Ibu sekarang misalnya sarjana terapan itu masih rasanya D3 atau sebaliknya yang D3 tapi kok rasanya D4 ya. Nah, mohon nanti saling sama-sama melihat di sini di peraturan PMK 55 ya. Nah, pasalnya 13.
begitu, adalah kewenangan. Bapak Ibu sekalian cek lagi, ya, apakah sudah masuk CPL-nya, ya. Karena kalau CPL itu kan kemampuan, kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan. Ya, kalau jenjangnya D3, maka dia harus mampu melaksanakan apa saja. Nah, di sini sudah ada, Bapak Ibu silahkan cek nanti di PMK 55 pasal 13. Ya, saya tidak bacakan ya. Bapak Ibu silahkan cek saja. Oke, termasuk di sini cukup banyak ya, termasuk nanti untuk sarjana terapan. Jika prodi Bapak Ibu adalah sarjana terapan, maka harus mampu apa? Minimal yang tercantum dalam PMK ini masuk semua ke dalam kurikulum Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal ditambah lagi penguatannya kemana, termasuk sarjana rekam medis atau sarjana MIK. Ya, di sini ada. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, kalau di situ Pormiki, ya, Pormiki itu sudah launching begitu ya, kita sudah keluar standar kompetensi. Di situ adalah standar kompetensi PMIK. Di situ ada yang Permenkes terkait nomor 312 tahun 2020. Ya, itu sudah ada. Kemudian itu yang mengeluarkan adalah Pormiki, gitu ya, kita lihat, kita terima dari Pormiki. Kemudian Aptirmiki ini kan kumpulan daripada prodi-prodi. Kita membuat rangkaian rencana kurikulum, ya, mulai dari profil lulusan. Apa peran yang harus dikuasai oleh lulusan? Ya, kalau lulusan D3 harus bagaimana, lulusan D4 harus bagaimana. Nah, kemudian dari profil lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran. Untuk mencapai profil lulusan, maka mahasiswa harus mampu menguasai kemampuan, ya, atau knowledge, ya, pengetahuan, ya, keterampilan dan sikap apa, sehingga dia harus mampu menguasai itu semua, 3 aspek, ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap, untuk mencapai kemampuan sebagai profil lulusan. Nah, itu dikemasnya dalam kurikulum. 4 tahun pendidikan rekam medis. Selanjutnya adalah tryout uji kompetensi. Nah, di sini tryout uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi, ya, atau bersama-sama dengan Aptirmiki, baik dengan lingkup Korwil atau lingkup Aptirmiki pusat. Nah, selanjutnya untuk persiapan apa? Untuk persiapan UKOM. Di situ UKOM kemudian nanti dapat Serkom untuk registrasi mendapatkan STR dan untuk mendapatkan SIK, ya. Di sini ada peran KKNI? Tidak ada. Kita melibatkan KKNI dan kita juga harus kita sedang menunggu SKKNI, ya. Kita menunggu standar kerja Indonesia atau nasional, ya, SKKNI, ya. Nah, nanti kita lihat juga itu untuk meredesain lagi kurikulum yang ada. Oke. Nah, ini Bapak Ibu untuk panduan kurikulumnya, ya. Coba saya tutup video, semoga lebih stabil. Oke, panduan penyusunan kurikulum, Bapak Ibu silahkan kalau belum ada download dulu, ya. Jadi panduan saat ini bisa kita pakai, belum ada revisinya. Kemudian di sini kita bagaimana mengembangkan kurikulum, kemudian wajib mengacu pada KKNI, wajib mengacu pada SNDIKTI atau SNTP. Kemudian wajib menambahkan adanya reorientasi pengembangan kurikulum, ditambahkan apa? Literasi data, teknologi dan manusia, ya. Nah, di sini bagaimana nih, ya, literasi ini harus ada. Sudah siap belum nih kita menyiapkan lulusan yang lebih kompetitif? Bagaimana kita meredesain kurikulum, ya, dengan adanya penambahan literasi ini, ya. Literasi data itu apa? Kemampuan untuk membaca, menganalisis, menggunakan informasi atau big data di dunia digital. Saat ini rasanya sudah masuk ke sana. Bagaimana kita menyiapkan mahasiswa agar mampu ketika dia lulus sampai ke sana. Kemudian ada literasi teknologi. Bagaimana memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, ya, coding, artificial intelligence, ya, engineering principle. Kenapa? Di luar sana sudah sampai ke sana. Apakah Bapak Ibu rela ketika rekam medis diambil alih oleh profesi yang lain, ketika pekerjaan rekam medis diambil alih oleh IT? Nah, ini diperlukan literasi teknologi. Kemudian literasi manusia, humanities, ya, komunikasi dan desain.
bagaimana adanya komunikasi efektif antar profesi, ya, dan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa bahwa literasi baru ini akan membuat mereka kompetitif. Jangan sampai Bapak Ibu kita siapkan lulusan yang akan terdisrupt oleh teknologi. Ya, terdisrupt berarti akan dikalahkan oleh teknologi. Bapak Ibu bisa bayangkan, bisa lihat dengan kondisi pandemi yang memaksa kita lebih cepat adanya akselerasi penerapan pemanfaatan IT. Ya, IT sebagai pemanfaatan. Pelayanan pendaftaran sudah tidak lagi antri dan yang lainnya karena sudah bisa online dan yang lainnya. Terus petugas pendaftarannya kemana? Nah, itu salah satu contoh kita adanya terdisruptnya oleh IT. Nah, sampai mana saja nanti yang peran rekam medis akan hilang? Ya, di sini. Kenapa kita juga perlu literasi manusia? Ya, kenapa kita ada perlu humanities, komunikasi dan desain? Karena tadi keterampilan itu kita bagaimana dia ada leadership. Leadership tidak bisa secara teori begitu. Tetapi universitas perlu mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa. Begitu ya, higher order mental skills, berpikir kritis dan sistemik. Amat penting untuk bertahan, ya tadi bertahan atau terlindas begitu. Bagaimana kita leadership dan bagaimana teamwork ya. Kalau dalam kurikulum yang saat ini atau yang lalu dikenalnya soft skill. Nah, soft skill juga Bapak Ibu harus tunjukkan bagaimana caranya, apakah bisa mata kuliah tersendiri untuk mengajarkan komunikasi, keterampilan, leadership, atau kita integrasikan dengan mata kuliah di sini ya, termasuk bagaimana kita menyiapkan mahasiswa agar lincah atau dan matang budaya ya di sini. Bagaimana entrepreneurship? Nah, bagaimana mengajarnya? Nah, di sini ya bagaimana kita ngajarnya. Jadi harapannya lebih banyak menggunakan project based learning ya melalui general education, ekstrakurikuler dan yang lainnya termasuk magang, kerja praktek, ya co-op program, ya dan yang lainnya ya. Kalau di kita PKL magang atau pengabdian nanti. Nah di situ bagaimana mahasiswa ya peserta didik kita itu kita bisa arahkan mempunyai kemampuan humanis, komunikasi dan desain. Oke. Sekarang pendidikan 4.0 dan mungkin sebentar lagi 5.0. Nah, bagaimana di sini? Ya, kita lebih ke arah memproduksi inovasi. Bagaimana Bapak Ibu memastikan prodi Bapak Ibu memproduksi inovasi. Inovasi tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa. Apakah penelitian pengabdian Bapak Ibu sudah ada inovasi? Apakah pembelajaran Bapak Ibu sudah ada inovasi? Ya, apakah lulusan memiliki inovasi dan yang lainnya? Ya, apakah perguruan tinggi kita sudah mendukung ya untuk adanya penambahan pengembangan inovasi. Ya, di sini mengingatkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran. Ya. Ada CPL, bahan kajian, proses dan penilaian, ya, yang mana ini adalah rencana, Bapak Ibu. Ya. Kemudian diawali dari analisis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini dilihat ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa lulusan sudah sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan. Nah, siklusnya nanti bisa dilihat dari sini. Analisis, desain, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi. Bagaimana kita menetapkan landasan kurikulum, ya ini pasti sudah ada nih di kebijakan akademik Bapak Ibu. Ya di SOP atau di kebijakan panduan penyusunan kurikulum atau yang lainnya pasti sudah ada di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian ada analisis kebutuhan sosial industri dan yang lainnya ya mungkin dari hasil terser study, dari hasil kita workshop FGD ya dan yang lainnya terkait dengan pengembangan atau evaluasi kurikulum. Setelah itu baru tetapkan profil lulusan. Apakah kita sudah bantu dengan adanya kurikulum inti? Ya, apakah sudah tiga-tiganya itu saja untuk D3 atau empat-empatnya untuk yang D4 atau mau kita tambah silahkan. Kemudian kita tahap yang kedua adalah mendesain. Nah, jangan lupa CPL-nya ya. Masih banyak yang saya temukan CPL Bapak Ibu tuh hanya kurikulum inti. Yang kurikulum institusionalnya belum ada CPL-nya begitu, termasuk bahan kajian. Nah, yang sering kita lewat juga adalah pengalaman belajar sama evaluasi. Ya, di sini
Kemudian pada saat pengembangan menjabarkan CPL, kemudian membentuk mata kuliah, begitu sampai dengan RPS, sampai dengan instrumen penilaian dan evaluasi. Ya, tak sampai dengan bahan ajar. Nah, seringnya kita kurikulum berhenti di kurikulum tanpa sampai dengan RPS. Kurikulum jadi terus RPS. RPS termasuk instrumen penilaian, ya, termasuk mengembangkan bahan ajar. Nah, di sini kalau belum ada, ya ayo kita siap-siap buat. Apalagi Bapak Ibu prodinya mau akreditasi. Kemudian mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat pelaksanaan kurikulum. Ada nggak nih tahap pelaksanaan? Ya, sosialisasi, workshop, fintech dan yang lainnya. Kemudian melaksanakan kurikulum dan monitoring. Ya, baru melakukan evaluasi. Nah, ini berjalan terus-menerus. Yang umumnya adalah rata-rata paling lama 5 tahun kita sudah revisi. Tetapi tiap semester Bapak Ibu dapat memodifikasi, merevisi kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ini kalau kita bandingkan dengan SNDikti, ya semua 8 standar itu bisa masuk semua dalam perancangan kurikulum, begitu. Mulai dari standar kompetensi lulusan, ya, kemudian yang kedua adalah standar, yang duanya mana nih ya? Standar isi, ya, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tendik untuk SDM-nya, ya, kemudian ada standar terkait dengan sarana prasarana, kemudian standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Ini ada semua 8 standar baik untuk penelitian, pengajaran maupun pengabdian. Jadi kurikulum bagaimana rancangannya harus Hilang lagi nggih? Nah. Enggak, Bu, ini kayaknya Suaranya hilang, Bu Nur. tinggi. Oke. Kemudian tadi yang di Bu Nur sini tadi suaranya bagaimana nih? hilang, bisa diulang yang slide sebelumnya. Yang ini. Oke, ini terkait Ngilang lagi. Atau mungkin ganti jaringan, Bu Nur. Atau dibantu Mbak Reni. Mbak Reni nggak ada ya Mbak Oni ya? kayaknya udah ini deh, Bu, ada kerjaan main udah. Oh, ngoten. Kalau misalnya yang share Mbak Oni bisa nggak? Share PPT-nya. Biar Bu Nur lebih stabil gitu jaringannya. Ini lagi ada apa di kampus kok lagi ini. Nyon sewu kayak Bapak Ibu, mohon maaf ini kok di kampus biasanya aman-aman saja. Kuat nggak Mbak Oni kalau misalnya Mbak Oni yang share? Bisa sih, Bu, bentar. Oh gitu. Sekalian komunikasi sama Bu Nur, kalau filenya yang nampilkan Mbak Oni aja gitu. Bu, nunggu Bu Nur join lagi nggih. Oh iya. Monggo Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan sekalian mempersiapkan pertanyaan mungkin di tempat Bapak Ibu D3 atau D4 atau D4 sarjana terapan, barangkali sudah ada yang S2 begitu. Kalau misalnya mau ditanyakan bisa
rangkai dulu gitu ya untuk membedakan masing-masing kompetensinya. Jangan sampai nanti. Iya. Sorry nih Bu Fitri, saya nggak tahu ini koneksinya kok di UGM kok lagi jelek. Atau yang share PPT Mbak Oni ngoten, jadi Bu Nur lebih aman. Boleh silahkan. Ini saya tadi ganti akun ya tadi. Oh udah ganti. Oh ya udah. Harapannya lebih stabil. Sudah ganti hotspot yang UGM tadi pakai yang secure, mungkin yang secure yang tidak aman. Nah, karena sudah apa namanya service job gitu sudah tidak jadi wardek, itu jadinya kok lemot. Oh iya enggak. Oke, sebentar tadi sampai sini. Oke, tadi sampai sini ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf. Saya coba close video dulu biar aman. Oke. Padahal hostnya juga di gedung yang sama ini. Kenapa kok bermasalah yang di sini? Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Permasalahan daring ya adalah seperti ini kelemahannya. Oke. Yang saya ulangin lagi, mungkin tadi terputus. Bapak Ibu dalam mengembangkan kurikulum harus melibatkan atau mengacu pada visi misi baik prodi maupun institusi. Bagaimanapun kurikulum itu didesain untuk menghasilkan atau tercapainya visi misi, begitu. Ya, kemudian baru dikembangkan adanya body knowledge, begitu, kurikulum inti, kemudian peraturan yang mendukung, begitu, ya, termasuk nanti bagaimana apa namanya dari stakeholder, ya, itu yang dipastikan Bapak Ibu. Kalau belum, silakan cek lagi apakah kurikulum Bapak Ibu sudah dipastikan akan mencapai visi misi. Makanya disebut juga nanti ada keunggulan prodi. Nah, salah satunya adalah untuk mendukung visi misi. Mata kuliah mana yang menjadi keunggulan prodi Bapak Ibu? Ya, kemudian CPL-nya apa? Dosennya sesuai enggak? Ketika keunggulannya kita ke IT, tetapi enggak ada dosen IT, apakah dapat mencapai? Ketika kita keunggulannya di rekam medis elektronik, tetapi tidak ada dosen IT misalnya, ya, atau tidak ada lab rekam medis yang bagus misalnya, itu bagaimana kita bisa mencapai visi tersebut? Oke. Kemudian di sini mengingatkan ya adanya alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi MBKM. Ya, di sini Bapak Ibu kalau melihat ya di sini ada evaluasi kurikulum dari Terser Study, Industrial Revolusi 4.0 begitu. Adanya visi misi dari universitas begitu ya untuk evaluasi kurikulum. Tetapi di sisi lain ada SNDT atau SNPT, bagaimana 8 standar tadi. Kemudian ada lagi kita standar penjaminan mutu. Ya, bagaimana nih profil lulusan kita ya yang terdiri dari CPL 4 CP ya, baik itu sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum dan khusus. Ya, kemudian baru dengan standar penjaminan mutu. Ya, kemudian jangan lupa juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu bisa memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil 40 mata kuliah pada prodi lain di perguruan tinggi yang sama, ya, atau prodi yang sama pada perguruan tinggi lain, atau pada prodi lain pada perguruan tinggi lain. Ya, di sini nih bagaimana nih mengembangkan MBKM. Termasuk ada 8 desain lagi MBKM. Kalau di kita paling cocok adalah magang. Magang Bapak Ibu misalnya kita mau ngambil MBKM-nya magang. Maka Bapak Ibu menambahkan mata kuliah magang di luar atau PKL di luar kurikulum Bapak Ibu. Ya, jadi bukan berarti Bapak Ibu sudah ada mata kuliah PKL, oke kita sudah melaksanakan MBKM. Belum, itu kan di kurikulum inti Bapak Ibu, di kurikulum yang sebelum MBKM. Berarti ada lagi ya yang dipakai adalah yang di luar kurikulum Bapak Ibu untuk MBKM. Tambah lagi nih 4 SKS atau berapa SKS untuk magang. Oke. Sehingga nanti pada semester ya kita mahasiswa memang ini adalah seringnya atau simulasinya untuk sarjana atau sarjana terapan begitu ya. Jadi ada 3 semester mahasiswa nanti yang mengambil di luar prodi, baik prodi dalam perguruan tinggi yang sama atau prodi yang sama perguruan tinggi berbeda atau prodi berbeda pada perguruan tinggi berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memfasilitasi 3 semester. Terus bagaimana kita mendesain
5 semester tersebut untuk kurikulum inti kita ke rekam medisnya begitu. Nah, di sini hak belajar mahasiswa sarjana dan sarjana terapan maksimal 3 semester di luar prodi. Bisa enggak mahasiswanya ke prodi lain, ya prodi rekam medis tapi di anggota akademiki? Sangat bisa. Ya, kita order saja dosennya saya ngajar di prodi Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya ngajar di Mitra Husada Karanganyar, saya ngajar di Politeknik Bau-Bau, saya ngajar di tempat yang lainnya. Itu contohnya, itu untuk implementasi MBKM. Ya, atau mahasiswa Bapak Ibu yang mengambil di UGM atau prodi lain di anggota akademiki, itu memungkinkan. Bagaimana caranya, Bu? Silahkan, pertama pasti ada MOU. Sebagai implementasi MOU, kita mengimplementasikan MBKM dengan cara apa? Bentuk PKS. Begitu. Oke, kemudian ini Bapak Ibu silahkan nanti evaluasi CPL Prodi Bapak Ibu. Dari CPL Prodi yang Bapak Ibu telah susun, sesuai enggak dengan deskriptor KKNI? Sesuai enggak dengan SNDP? Sesuai enggak dengan profil lulusan? Bapak Ibu silahkan KKNI dan lampiran KKNI serta SNDP dan lampiran SNDP di print. Nah, di lampiran SNDP ada nanti untuk CPL. CPL Prodi Sarjana atau Sarjana, CPL Diploma Ilmu Musik kompetensi atau keterampilan umum. Nanti baru dibandingkan Bapak Ibu. Kemudian jika masih ada rumusan CPL Prodi yang belum sesuai, silahkan modifikasi. Ya, kemudian baru apakah masih ada di CPL yang tidak digunakan, berarti dibuang, atau perlu ditambah dirumus ulang dan yang lainnya, silahkan sampai menjadi mata kuliah. Ini mumpung di akhir semester, silahkan Bapak Ibu, ya, atau menjadi resolusi terkait dengan persiapan kurikulum tahun 2022 misalnya. Kemudian kita coba kaitkan dengan outcome based konsep. Di sini bagaimana, ya? Kita kan adanya kan input plus proses. Begitu ya, input kita tuh sangat bervariatif, rasio pendaftar dengan yang diterima sangat bervariatif, kualitas input sangat bervariatif di Indonesia, begitu ya. Bagaimana kita proses kita yang bermutu sehingga menghasilkan apa? Output yang bermutu. Output bermutu menghasilkan apa? Menghasilkan outcome yang bermutu. Nah, ini bagaimana caranya kita mengasah, memanfaatkan, mengolah input yang beraneka ragam, ya, sehingga menghasilkan output dan outcome yang berkualitas. Nah, di sini peran Bapak Ibu semuanya. Dosen, ya, di sini kalau output, bilangnya output, maka dia bilang adalah telah melakukan perkuliahan. Oke, sudah kuliah, sudah ngajar. Tetapi kalau outcome, mahasiswa mencapai kemampuan nilai, pengetahuan, dan skill, dalam hal ini CPL dari mata kuliah. Kalau outcome itu Bapak Ibu. Kalau output, dosen sudah selesai mengajar sudah. Tapi outcome, Bapak Ibu harus memastikan mahasiswa ini tercapai CPL-nya. CPL dari mana? Nilai, pengetahuan, dan skill terhadap mata kuliah tersebut. Nah, impact-nya apa? Dampaknya, mahasiswa mampu menggunakan kemampuan, nilai, pengetahuan, dan skill untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Berarti ini mampu diterapkan di dunia kerja. Untuk prodi, bagaimana level prodi? Level prodi outputnya jumlah lulusannya sekian persen. Jumlahnya lulus UKOM sekian persen. Tetapi kalau bicara outcome, lulusan dengan kemampuan, pemenuhan, nilai, pengetahuan, dan skill yang relevan dengan pengguna dan mampu menunjukkan kemampuannya sesuai harapan. Nah, ini outcome. Kita sesuai apa yang diharapkan oleh pengguna. Mampu terserap, gitu ya, sehingga dampaknya apa? Lulusan berkontribusi dalam peningkatan organisasi atau masyarakat. Nah, bagaimana kalau dari sisi universitas? Yang jelas universitas jumlah lulusan sarjana dan pasca sarjana atau diploma sarjana dan pasca sarjana. Tapi bagaimana tingkat keserapan? Makanya kenapa akreditasi melihat tingkat keserapan lulusan. Ya, jika mahasiswanya banyak tidak terserap lulusan, nanti dampaknya adalah pengurangan jumlah kuota mahasiswa barunya. Ya, tapi ini belum diterapkan. Nah, ini jadi ada level dosen, prodi dan universitas, ya, atau stikes atau politekes sama semua. Ya, di sini adalah bagaimana output, outcome dan impact. Oke, di sini ya OBE, ya Bapak Ibu, apa sih OBE itu ya? Diawali dengan gambaran yang jelas
tentang kemampuan penting yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat lulus. Gambaran yang jelas ini adalah CPL sebenarnya paling mudah Bapak Ibu, sehingga satu yang harus segera Bapak Ibu laksanakan setelah selesai atau materi ini atau pelatihan ini adalah Bapak Ibu meninjau, mereview apakah CPL-nya ataukah mata kuliahnya Bapak Ibu saat ini sudah memiliki CPL semua. Apakah CPL sudah sesuai dengan visi misi? Apakah CPL sudah sesuai dengan profil lulusan? Begitu. Nah, di situ bagaimana OBE mengorganisasi kurikulum, sistem pembelajaran dan penilaian secara terstruktur untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terjadi dan CP dapat tercapai. Capaian pembelajaran dapat tercapai, sehingga dengan kata lain, outcome based education adalah kita mendesain atau meredesain kurikulum sehingga dapat dipastikan bahwa lulusan tersebut sudah memenuhi capaian pembelajaran, begitu Pak Edi. Jadi tidak lagi fokusnya pada dosen, tapi pada fokusnya kepada capaian pembelajaran. Oke. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama adalah desain kurikulum sesuai dengan CPL. Terus sesuai enggak? Ya, harus ada peta kurikulum. Peta kurikulum ini terserah membuatnya seperti apa, tetapi dalam satu matriks, dalam satu gambar terlihat antara profil capaian pembelajaran kemudian dengan mata kuliah, minimal itu. Ya, ada semua terplot sehingga mata kuliah itu sudah merujuk untuk mencapai capaian pembelajaran yang mana. Capaian pembelajaran tersebut nanti untuk mendukung pada profil lulusan yang mana. Ya, boleh diimplementasikan, kemudian di assessment ya, bagaimana CPMK dan CPL. CPMK capaian pembelajaran mata kuliah dan program, ya, CPL berarti capaian pembelajaran lulusan. Kemudian benchmark kita lihat. Yang lain bagaimana tindak lanjut tingkatan mutu, revisi CPL yang terukur, terus saja seperti itu. Ya, mungkin ada perubahan lagi silahkan disesuaikan. Kemudian review konsep dan prinsip utama OBE di sini fokus pada capaian pembelajaran. Ya, Bapak Ibu tadi bolak-balik capaian pembelajaran. Ya, terus backwards curriculum design. Ya, bagaimana desain kurikulumnya? Pastikan biasanya ada kita kebijakan terkait dengan kurikulum di perguruan tinggi masing-masing. Bagaimana kebijakan kurikulumnya? Kemudian memfasilitasi kesempatan belajar, kesesuaian terstruktur, learning outcome, learning activities, dan assessment. Nah, di sini learning outcome itu sama dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dapat diukur sampai dapat dievaluasi. Ya, siklusnya pasti PDCA. Perencanaan, plan, do, check, action. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini tahapan perencanaan kurikulum bagaimana kemarin Bapak Ibu, apakah sudah sesuai? Ya, silakan tetapkan profil lulusan dan CPL. Kemudian bahan kajian, ya, pendalaman, kemudian bentuk mata kuliah, baru penyusunan matrik organisasi mata kuliah. Nah, di sini ya perlu adanya profil lulusan, CPL, kemudian di sini bagaimana sampai dengan mata kuliah. Mohon maaf, benar ini suaranya putus-putus lagi, Bu. Sampai dengan RPS, sampai dengan rubrik, ada asosiasi, ya, terus ada tim, kemudian siapa yang merumuskan? Semua dosen, Bu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini benar keluar lagi. Ya, Mbak Oni bisa share screen kan bisa nggak? Saya tuh khawatir karena dampak laptop saya. Ini kan laptop saya kemarin yang kena air itu. Saya baru pakai lagi online nih. Apakah ada kaitannya dengan itu begitu? Coba kalau misalnya Mbak Oni bisa share screen materinya, mungkin saya lebih ringan begitu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau di HP sebenarnya nyambung. Full. Saya khawatirnya karena laptop. Oke, sambil menunggu Mbak Oni tadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu menyesuaikan kembali CPL begitu ya.
kemudian terkait dengan profil lulusan, CPL, sampai dengan bahan kajian, sampai dengan mata kuliah. Sebenarnya itu yang perlu disiapkan. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, monggo, sebelum kita masuk kepada kurikulum inti. Tadi Bapak Ibu semoga ini yang Bapak Ibu laksanakan ketika melaksanakan atau meredesain atau penyesuaian atau evaluasi kurikulum, ya. Belum lagi kita harus melibatkan stakeholder, kita melibatkan juga mitra. Kadang kita lupa mitra, ya. Prodi yang bersinggungan dengan kita, ada nggak nih profesi yang bersinggungan dengan kita? Sampai kita juga harus melibatkan tadi yang pengambil kebijakan. Di dalam hal ini biasanya kita adalah stakeholder. Dalam hal ini ada Porniki, Apkeniki, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan yang seringnya, gitu ya. Termasuk vendor. Sekarang sudah mulai nih BPJS masuk, alumni kita bekerja di BPJS. Kemudian alumni kita ada juga yang bekerja di IT. Gitu. Nah ini berarti kita harus tambahkan. Termasuk nanti visi misi, begitu Bapak Ibu. Apakah visi misinya sudah sesuai belum dengan prodi Bapak Ibu? Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Oke, kalau tidak kita lanjut tadi tahapan perancangan kurikulum tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek, semoga ini adalah dosen walaupun bukan kaprodi, tetapi Bapak Ibu juga harus mengetahui kurikulum, begitu. Ada yang bisa membantu saya profil lulusan dari D3 Rekamedis apa saja? Profil lulusan dari D3 Rekamedis. Nah ini kalau Bapak Ibu yang barusan selesai atau proses merevisi kurikulum pasti sudah tahu. Atau Bapak Ibu yang sedang atau barusan kemarin akreditasi mungkin juga sudah tahu. Kira-kira apa saja profil lulusan dari prodi D3 Rekamedis? Ada yang bisa bantu? Ada berapa profil lulusan? Oke, silakan. Biar hidup juga. Kita lebih banyak diskusi sebenarnya. Oke. Ada yang mau membantu? Profil lulusan. Benar. Ya, silakan. Yang pertama adalah pengkode klinis. Clinical coder. Terus yang kedua? Koordinator rekam medis. Koordinator unit kerja rekam medis. Oke. Yang ketiga? Pengolah data. Pengolah data. Ya, pengolah data informasi kesehatan. Oke. Hanya itu Bu Nur, suaranya juga enggak. Diulang Bu Nur, suaranya enggak jelas. Gitu atau mungkin di tempat lain itu profil lulusan ya. Bapak Ibu ketika profil Oke, Bapak Ibu mohon maaf, saya coba dari HP. Lebih jelas nggak suaranya kalau dari HP? Jelas banget. Oke, Mbak Oni mungkin ada siapin laptop dibawa ke ruangannya Pak Nur Budi ya Mbak Oni ya. Di TLC Mbak Oni untuk sesi yang kedua. Saya harapannya bisa lebih jelas lagi. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, ini mohon maaf ya terus-terusan. Oke. Mbak Oni bisa share screen yang untuk ini tadi sudah ketemu file materinya? Punten belum Bu. Bentar. Oke. Yang di kantor ada siapa ya Mbak Oni?
Di kantor ini ada Mbak Marlin, Mbak Verlina, sama Mbak Niska, Bu. Itu mohon bisa nganterin satu laptop ke ruangannya Pak Nur Budi TGLC ya. Oke, Oke. Bu. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sambung lagi terkait dengan profil lulusan tadi. Clinical coder. Clinical coder itu berarti Bapak Ibu harus mampu memastikan semua lulusan Bapak Ibu mampu berperan sebagai clinical coder. Itu kita membaca apa atau bagaimana profil lulusan. Sehingga dapat dikatakan profil lulusan adalah janji perguruan tinggi. Janji daripada prodi, janji semua lulusan harus mampu berperan seperti itu. Termasuk tadi koordinator unit kerja. Seorang lulusan D3 Rekamedis harus mampu berperan sebagai koordinator instalasi atau unit kerja, sebagai pengolah data. Nah, ada mungkin Bapak Ibu menambahkan sebagai entrepreneur atau kewirausahaan di bidang RMIK mungkin. Ya, berarti kalau seperti itu Bapak Ibu harus memastikan semua lulusan Bapak Ibu mampu ya sebagai entrepreneur dalam bidang rekam medis. Nah, itu yang harus dipastikan sehingga minimal ada 3 di kurikulum inti itu minimal ada 3. Kenapa? Karena ada standar minimal seorang rekam medis, ya seorang lulusan D3 rekam medis harus memiliki kemampuan atau profil lulusan sebanyak 3 tersebut. Boleh ditambah? Boleh. Silahkan, tapi pastikan. Untuk mencapai profil lulusan, maka dibutuhkan berapa ya mata kuliah, berapa CPL, begitu. Tidak mungkin tadi kewirausahaan, tidak mungkin hanya 2 SKS mata kuliah kewirausahaan. Ini apakah itu mampu menjadi atau mendukung melandasi tercapainya profil lulusan? Begitu. Itu yang harus Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu sudah menetapkan profil lulusan. Nah, dari profil lulusan, tadi contohnya yang pertama, clinical coder, maka keperluan atau kemampuan dari sisi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk dia atau lulusan mampu sebagai clinical coder. Itu disebut dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Kemampuan apa, keterampilan apa, pengetahuan apa, dan sikap apa ya yang harus dikuasai oleh mahasiswa agar mampu berperan seperti profil lulusan. Nah, sehingga tadi kenapa kok diminta untuk identifikasi CPL? Jangan-jangan CPL-nya ada yang tidak ada mata kuliahnya, atau dibalik. Jangan-jangan ada mata kuliah yang nggak ada kegayutan CPL-nya. Kalau kayak gitu berarti bagaimana kok bisa ada CPL tapi tidak ada mata kuliahnya? Dan sebaliknya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus siapkan. Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah koordinator unit kerja rekam medis. Kalau koordinator unit kerja rekam medis berarti Bapak Ibu harus memastikan bahwa mata kuliah itu untuk mendukung capaian pembelajaran. Ya, karena tadi capaian pembelajaran untuk mendukung profil. Profil untuk mendukung berarti apa? Mata kuliah untuk mendukung profil lulusan dan yang lainnya. Ya, saya ngirim ke Mbak Oni dulu. Oke. Jadi terkait dengan profil lulusan capaian pembelajaran, setelah jadi CPL, ya Bapak Ibu sudah ada, semua CPL harus masuk, termasuk mata kuliah institusional yang Bapak Ibu tambahkan sebanyak 20%, karena kurikulum inti itu baru 80%. Kurikulum inti baru 80%, ya ditambahkan 20% adalah dari kurikulum institusional Bapak Ibu semuanya, itu baru didesain bahan kajian, ya kemudian pembobotan, ya kedalaman baik dari aspek pengetahuan dalamnya berapa sih yang perlu diketahui, begitu biasanya pakai taksonomi Bloom, ya kemudian sampai dengan bobot SKS. Sehingga Bapak Ibu mata kuliah, semua mata kuliah harus ada CPL-nya, harus ada bahan kajian, sampai dengan harus ada kedalaman, sampai ada bobot SKS-nya. Sehingga kenapa 2 SKS, 4 SKS itu harus ada dasarnya. Itu dihitung dari mana? Dari pembobotan capaian pembelajaran, dari pembobotan bahan kajian, ya, dari kedalaman, tingkat kedalaman yang harus dikuasai oleh mahasiswa, sehingga nanti perhitungannya muncul SKS. Oke, itu disebut dengan kurikulum, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini yang Bapak Ibu harus
pastikan ya bahwa kurikulum Bapak Ibu sudah mengacu kepada kurikulum inti yang pertama, kemudian yang selanjutnya berarti harus sesuai ya. Harus sesuai dengan profil lulusan ya. Harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke, coba turun lagi Mbak Oni, itu ada di slide yang sebentar. Saya juga baru buka lagi. Slide sebentar. Ibu, ini PDF. Oh, ada ya. Saya tadi sudah WA dirimu. Oh. Coba lebih enak mana? Oke. Sampai dengan CPL profil lulusan tadi sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu mau bisa masuk, Ibu. Oh, bentar. Oke. Profil lulusan yang dari sarjana terapan Bapak Ibu bisa disampaikan. Nanti kita lihat bedanya dengan D3. Profil lulusan dari sarjana terapan MIK. Ya, mohon bisa ada yang menyampaikan atau di prodinya Bapak Ibu, silakan yang prodi Dinpa. Apa profil lulusan? Apa janji dari prodi Bapak Ibu ya, sehingga setelah lulus dari sarjana terapan MIK ya, Anda akan mampu berperan apa saja. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Profil lulusan D4. Kalau di sini saya lihat yang D4 itu dari, ada nggak di sini yang D4 ya? Ini ada Akvideo, Bu Samsu, ada UEU juga, Panti Waluyo juga kayak D4, silakan. Ada yang mau menyampaikan profil lulusan untuk D4 atau sarjana terapan? Clinical coder juga. Clinical coder itu D3 Bu. Clinical coder atau coder investment? Iya, clinical coder reimbursement, kemudian manajemen mutu, analis data informasi kesehatan, data informasi kesehatan, sama satu lagi manajer clinical data medis. Oke, nanti sama-sama cek ya. Pas saya melihat ada Mbak Rabi di situ ya, Bu Rabi. Mohon salam Bu Rabi, salam sehat. Oke Bu, tadi disebutkan terkait dengan profil lulusan dari D4. Tadi sudah disebutkan kode reimbursement begitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan manajer unit kerja rekam medis gitu ya. Nah, sehingga ini pasti berbeda Bapak Ibu, yang D3 sebagai koordinator, yang sarjana terapan sebagai manajer begitu. Berarti Bapak Ibu harus dapat memastikan semua lulusan harus berperan sebagai manajer unit kerja. Harus berperan mampu sebagai clinical coder. Jika tidak, jangan tanya ketika profesi coder ini akan diambil alih oleh profesi yang lain. Banyak sekarang codernya dokter, perawat, bidan. Kenapa rekam medisnya? Nggak mampu katanya. Nah, hati-hati di situ. Profil lulusan adalah janji, bukti dari Bapak Ibu agar semua lulusan mampu berperan. Ya tadi ya, kalau D4 clinical coder, kemudian manajer unit kerja, manajer mutu vaskes, kemudian analis informasi kesehatan, begitu. Itu ada di halaman slide 45 Mbak Oni. Oke. Itu Bapak Ibu ya, jadi turun lagi Mbak Oni terus sampai slide 45 nanti. Oke. Di situ profil lulusan Bapak Ibu, kemudian untuk selanjutnya adalah gelar ya. Terus aja Mbak Oni. Oke. Oke. Nah, ini tadi bagaimana kita menyusun terus. Coba klik-klik lagi ya, ada tambahan terus aja. Kemudian bagaimana menyusun, nah ini profil, nah sebentar di sini sampai di situ ya. Bapak Ibu kita lanjutkan lagi, silahkan. Ini ada kesepakatan bagi Bapak Ibu yang masih AMDkes, STRkes, silahkan pakai surat kesepakatan ini. Begitu. Kenapa? Ini permintaan kesepakatan dari profesi juga. Ya, harapannya Bapak Ibu lulusannya berbeda, memang ini rekam medis gitu. Bukan kesehatan. Kesehatan umum banget. Ya, dengan peraturan itu kita aman dan ini sudah bisa kita gunakan. Silakan bagi Bapak Ibu kembali lagi
pastikan lagi kita AMD RMIK, STR RMIK. Kenapa? Agar Pormiki juga bisa membantu lebih begitu Bapak Ibu. Ya, ini berarti memang benar-benar dibutuhkan oleh lapangan begitu. Kalau kesehatan yang mana nih ya kok beda-beda? Ya, tetapi kalau sini sudah jelas adalah AMD RMIK atau STR RMIK begitu. Ya, ini kesepakatan yang dari Pormiki. Oke, slide selanjutnya Mbak Oni. Tadi dari profil lulusan, kemudian bagaimana caranya kita menyusun ya di sini untuk melakukan kemampuan apa saja yang sesuai dengan KKNI, dan jika SKKNI sudah muncul SKKNI ya, dan visi misi daripada prodi maupun perguruan tinggi, maka itu disebutkan spesifikasinya, dan ini pasti membedakan dengan prodi lain, itu adalah di CPL-nya atau capaian pembelajaran ya. Kemudian di situ bagaimana kita menyusun CP ya, ada unsur sikap, itu Bapak Ibu ambil saja lampiran SN pengetahuan. Ini kita lihat bisa dari Kemenkes 55, kemudian Permenkes Kemenkes 312, standar profesi dan yang lainnya ya. Kita lihat keterampilan tadi, kalau saya sampaikan PMK 55 disebutkan di situ ada pasal 13 begitu, ternyata ada kewenangan lulusan D3, D4 dan yang lainnya. Oke. Nah, ini yang Bapak Ibu harus cantumkan atau siapkan dalam kurikulum. Oke, lanjut Mbak Oni. Kemudian tadi CPL ya, bagaimana kita menggunakan ya atau menerapkan atau merumuskan ini, apakah kaprodi saja atau dengan seluruh dosen? Dengan seluruh dosen. Pasti ada tim kurikulum di situ. Tim kurikulum pastinya ada berbeda atau berbagai keahlian latar belakang pendidikan dari dosennya. Tidak semuanya rekam medis, tapi juga ada seluruh dosen mewakili bidang ilmunya masing-masing. Kemudian baru merumuskan, tolong tambahkan adanya kurikulum tentang literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda akan terjadinya revolusi industri 5.0. Gitu Bapak Ibu. Tambahkan bahan kajian ya atau CPL terkait dengan atau mata kuliah terkait dengan yang membahas Internet of Things begitu. Kemudian bagaimana sistem cyber fisik begitu dan yang lainnya. Nah, ini yang Bapak Ibu juga harus tambahkan. Tidak lagi melulu bagaimana pengolahan rekam medis manual. Mungkin sudah bergeser ketika Bapak Ibu sudah meluluskan, bergeser kepada dia IT, full IT dan yang lainnya. Ini yang Bapak Ibu harus siapkan. Oke, lanjut Mbak Oni. Ya, di sini bagaimana CPL? Ya, visi tadi balik lagi, visi bidang keilmuan, ya, bidang kerja. Ya, paling mudah sih kita ini sudah dari Kurti saja. Analisis kebutuhan. Bapak Ibu pernah selalu sering mengundang workshop, ada stakeholder dan yang lainnya. Gali, maunya lulusan dari Bapak Ibu itu seperti apa kemampuannya, tambahkan di situ. Baru kita masukkan sikap, ya keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan apa yang harus dikuasai. Oke, ini referensinya tadi silahkan. Bisa dari penelusuran tracer study, ya, kemudian usulan dari pengguna lulusan, kemudian dari organisasi profesi atau kolegium, ya kalau kita ya berarti dari Pormiki dan Aptirmiki, ya. Dan kita bisa manfaatkan Bapak Ibu dari Aptirmiki ya. Jadi silahkan. Ada keluhan atau apa yang diskusikan bisa diambilkan dari sana juga. Oke. Coba lanjut dulu Mbak. Ini masih CP. Ya, tadi ini sudah sikap. Oke, lanjut saja. Kemudian terkait dengan KKNI-nya. Ya. Bapak Ibu cek lagi kurikulum Bapak Ibu apakah sudah memenuhi deskripsi level KKNI baik level 5 setara dengan D3 atau level 6 setara dengan sarjana terapan atau sarjana gitu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu. Ya, saya tidak gali lebih jauh, tapi Bapak Ibu silakan ini sebagai dasar untuk evaluasi kurikulum Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan deskripsi level 5 atau 6. Oke, lanjut Mbak. Ini level 5 terus level 6, satu lagi yang perbandingan. Oke, next lagi. Oke. Nah, di sini
Bapak Ibu. Oke, yang tadi Mbak. Yang level 5 dan level 6 yang sebelumnya. Oke, di sini Bapak Ibu harus membedakan. Sama-sama melihat. Kalau Bapak Ibu prodinya D3, apakah Bapak Ibu sudah sesuai setara dengan level 5 atau dia malah setara dengan level 6? Berarti ketinggian Bapak Ibu. Ya, atau mungkin Bapak Ibu memang akan upgrade kepada D4 misalnya. Oh, berarti ada cerita lain, ya. Atau yang level 6 setara dengan S1 atau sarjana terapan, ini kok tapi kok masih ke D3. Berarti harus diperbaiki, ya. Silahkan level ini Bapak Ibu harus pastikan apakah CPL Bapak Ibu, ya, apakah profil lulusan sudah sesuai mengacu level 5 dan level 6. Oke, lanjut. Ya, ini keterangan saja Bapak Ibu, saya bisa lewati. Lanjut Mbak Oni. Oke, bagaimana kita memilih, ya. Nah, dari CPL Bapak Ibu tadi, ya, kita turunkan kepada bahan kajian. Untuk mencapai kemampuan, sikap, pengetahuan, keterampilan yang tertulis dalam CPL, maka dibutuhkan bahan kajian apa saja dengan kedalaman sampai berapa atau tingkat penguasaan berapa untuk kita kelompokkan menjadi mata kuliah dan besaran SKS. Oke, sehingga tadi kenapa ada peta kurikulum atau peta kompetensi. Mata kuliah masuk semua mencapai kurikulum atau CPL atau profil lulusan. Sehingga paling mudah bagaimana kita menurunkan profil lulusan, kemudian turunkan CPL, turunkan bahan kajian, kedalaman sampai dengan mata kuliah. Ya, di sini lihat, ini siapa yang bertugas? Tugas dari tim pengembangan kurikulum, ya, kemudian keterlibatan seluruh dosen. Nah, di sini nih. Oke, ini kita lihat tabel 2, ya. Ini kalau kita lihat di sini sikap ketemu umum ini masih sama dengan yang tadi. Oke, lanjut dulu. Oke, Mbak Uni lanjut. Oke, langsung klik lagi. Nah, di sini Bapak Ibu lampiran Permendikbud nomor 3 2020 terkait dengan SNDikti. Ya, kita cek, lihat saja di situ. Bapak Ibu sudah semua belum? Kalau Bapak Ibu sudah mengacu kepada kurikulum inti sudah. Tapi Bapak Ibu bisa menambahkan, sangat bisa. Oke, lanjut lagi. Slide berikutnya. Terkait dengan rumusan sikap, Mbak Oni, slide berikutnya. Oke, lanjut lagi. Nah, di situ. Ya. Oke, yang tadi. Balik lagi, ini terkait dengan sikap, kemudian sampai dengan kemampuan umum, Bapak Ibu, yang harus dimiliki mana level sarjana atau sarjana terapan atau diploma, nanti menyesuaikan saja di situ. Oke, dan itu harus Bapak Ibu cek apakah seluruh mata kuliah sudah mengacu kepada CPL tersebut. Ya, ini CPL, Bapak Ibu paling mudah untuk sikap dan keterampilan umum. Bapak Ibu bisa lihat di lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti atau SNPT. Oke, slide selanjutnya. Terkait dengan kurikulum inti, Bapak Ibu pasti sudah pegang semua, sudah punya. Kalau belum punya atau belum melihat, tanya kepada kaprodinya. Oke, lewatin terus Mbak, ini kita lihat strukturnya. Ya. Yang perlu diingat Bapak Ibu, CPL sudah ada di situ, tetapi masih 80%. Kurikulum inti masih 80%, semua sama. Nah, yang membedakan silakan 20%-nya Bapak Ibu modifikasi, sesuaikan dengan visi misi, sesuaikan dengan keunggulan, sesuaikan dengan misalnya keunggulan dari perguruan tinggi masing-masing Bapak Ibu. Maunya ke arah mana? Begitu. Ada MCK, IKU silakan. Ya, mandat capaian kinerja, kemudian indikator utamanya silakan sesuaikan, ya. Yang perlu diingat kurikulum inti baru 80%. Oke, coba lanjut, Mbak Oni. Di situ nanti ada pengetahuan dan keterampilan umum. Oke, coba lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu silakan, ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada seperti ini untuk seluruh mata kuliah, sudah benar. Ya, kalau belum silakan tambahkan lagi agar semua mata kuliah masuk dalam matriks ini. Ya, ingat, ini masih 80%. Sehingga Bapak Ibu bisa menambahkan. Nah, tadi yang nomor 1, profil nomor 1, pengode klinis. Kemudian turun P1, CP1. P1 itu profil lulusan, nomor 1. CP berarti adalah
capaian pembelajaran nomor 1. Di situ diminta apa? Ya, ternyata P1 CP1 ya untuk mampu melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi bla bla bla, maka dibutuhkan bahan kajian apa saja. Oh, berarti mahasiswa harus diberi pengantar struktur dan fungsi, kemudian terminologi medis dan yang lain-lainnya. Dengan kedalaman berapa? Oh, kognitifnya cukup tahu saja. Tetapi psikomotornya dia harus mampu menentukan. Gitu ya. Kemudian itu dikelompokkan menjadi mata kuliah apa. Ya, nah di sini berarti harus muncul semua Bapak Ibu, semua profil, semua CP, semua mata kuliah. Jika Bapak Ibu masih pada kurikulum inti yang pada matriks ini berarti belum lengkap, tetapi masih 80%. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya ini contoh untuk profil nomor 3. Kita lanjutkan lagi Mbak Oni. Oke. Kemudian kita lanjut daftar mata kuliah. Nah, di sini Bapak Ibu, ada tabel lagi terkait dengan daftar mata kuliah. Mata kuliah, bahan kajian, ya kedalaman, bobot dan SKS. Ini ada rumusnya bagaimana menghitung bobot, bagaimana menghitung SKS ya. Ini pastikan semua mata kuliah Bapak Ibu harus sudah masuk ke dalam tabel daftar mata kuliah. Oke, lanjut. Ya, ini masih sama ya, daftar mata kuliah harus muncul semua. Ketika Bapak Ibu basis datanya 3 SKS misalnya, maka di situ harus hitungannya juga 3. Ya, kalau PKL-nya di situ adalah 4 SKS, maka harus muncul di situ dalam 4 SKS, termasuk misalnya mutu, pembiayaan, pelayanan kesehatan dan yang lainnya. Ya, jadi di sini apa yang mempengaruhi besaran SKS adalah bobot. Bobot dari mana? Bobot dari kedalaman. Yang angka 3, 1, 2, 4 itu Bu, semakin tinggi, maka mereka harus semakin memahami. Ya Bapak Ibu silahkan lihat di taksonomi Bloom yang revisi, begitu. Kapan pengetahuan 1 sampai 6? Kapan keterampilan 1 sampai 4 atau 6? Ya, kapan sikap dan yang lainnya? Silahkan di sana lihat. Itu pasti bisa nambah. Karena yang di kurikulum inti baru 80%. Oke, coba slide selanjutnya Mbak Oni dari sini. Ya, di sini Bapak Ibu, ya, jangan hanya Bapak Ibu menambahkan mata kuliah institusional hanya pada tabel ini. Berarti Bapak Ibu masih salah, belum masuk kepada CPL-nya tadi. Ya, di sini sudah ada 110, 108, 114, 115 SKS D3 atau D4-nya 144, 140 berapa di yang lainnya. Tetapi tanpa ada melengkapi CPL bahan kajian kedalaman untuk kurikulum institusional, itu masih belum sesuai. Oke, lanjut. Ini untuk kurikulum D4, Bapak Ibu silahkan nanti cek lagi. Terus lanjut Mbak Ani, di situ ada CPL sikap. Oke, lanjut keterampilan khusus. Ya, keterampilan khusus berarti apa yang harus dikuasai. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan sangat bisa. Ini masih 80%. Tambahkan kemampuan yang harus dikuasai oleh lulusan. Ya. Kemudian lanjut di situ keterampilan umum. Oke, terus lanjut di sini adalah CPL-nya sama seperti tadi Bapak Ibu. Ya, terus lanjut saja Mbak Oni. Ini terkait dengan sampai distribusi mata kuliah. Ya. Oke, lanjut. Oke. Ini masih struktur ya. Masih 80% Bapak Ibu. Oke, lanjut satu lagi. Ya, ini masih 80%. Nah, Bapak Ibu tolong buatkan seperti ini. Kegayutan profil lulusan dengan capaian pembelajaran. Ini contoh. Silakan Bapak Ibu modelnya seperti apapun terserah. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat mata kuliah itu mana mata kuliah inti, mana mata kuliah pendukung, tetapi gayut sampai dengan profil lulusan. This is also Sampai the dengan repetitive task, something like that, and I should doing my own. Oke, mungkin ini Bu Diana yang bocor ya. Oke, Bu Diana mohon di mute dulu. Oke, di situ ada kegayutan, Bapak Ibu, kegayutan profil lulusan dengan capaian pembelajaran. Ya, inti pendukung. Silakan Bapak Ibu, bagaimana caranya? Yang penting terlihat semua mata kuliah itu nyambung dengan CP, nyambung dengan profil. Oke, selanjutnya Mbak Oni, itu contoh peta kurikulum. Oke, slide berikutnya. Peta kurikulum, Mbak Oni.
Next, Mbak Oni. Bentar Bu, ini kok nggak jalan. Diklik dulu baru. Nah, jangan-jangan ikut-ikutan. Oke. Sama tolong tutupin pintu ya Mas. Iya. Tutupin pintu. Oke. Peta kurikulum. Nah, ini bagaimana mata kuliah dengan semua CP. Nah, tadi Mbak Oni balik lagi. Masih mata kuliah dengan CP. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu harus bisa mencantumkan seluruh nama mata kuliah, baik mata kuliah wajib universitas atau stikers atau poltekkes terserah ya. Mungkin ada mata kuliah wajib tingkat universitas, tingkat fakultas atau jurusan departemen. Kemudian kompetensi. Semua mata kuliah munculkan, ya. Kemudian CPL-nya juga munculkan. Masuk kemana? Kita cek, jangan-jangan masih ada mata kuliah yang tidak ada CP-nya, gitu ya. Nah ini salah satu untuk kita mendesain kurikulum atau evaluasi kurikulum. Oke, lanjut. Di situ nanti, nah di sini Bapak Ibu ya, mengingatkan di kurikulum inti baru 80%. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa mengembangkan, memperkaya sesuai dengan keunggulan prodi dan visi misi. Ya, lakukan analisis tadi ini ya. Apakah sudah memuat literasi data, teknologi manusia baik di CP atau mata kuliah, ya atau bahan kajian sudah ada, silahkan. Kalau belum masukkan. Kemudian di sini apakah semua prodi profil sudah dilengkapi dengan CP, gitu ya? Apakah masih ada CP yang belum masuk, gitu ya? Apakah ada mata kuliah yang belum ada CP dan yang lainnya? Silahkan. Ini pasti butuh waktu, begitu. Kemudian apakah sudah terintegrasi dengan MBKE? Ya, ini yang Bapak Ibu nanti perlu dipastikan. Kurikulum inti sudah ada, tetapi masih 80%. Silahkan Bapak Ibu bisa melengkapi lagi, begitu, sampai dengan 100%. Oke, mungkin ini adalah slide terakhir, ya. Jadi di sini slide terakhir saya, selamat melakukan atau melaksanakan evaluasi kurikulum, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya masih ada sesi waktu, silahkan Bapak Ibu jika kita masih lanjut dengan diskusi. Oke, terima kasih Mbak Oni sudah membantu. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. saya bisa tanya nggak Bu? Silakan. Guys ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zul Azri dari Istika Sangka Surabaya Bu. Saya mau menanyakan ini Bu, singkat saja. Ini kan prodi saya kan masih baru gitu Bu, 2020 baru terbentuk. Yang saya mau tanyakan ini pada waktu penyusunan CPL itu kan harus ada disesuaikan dari analisis kebutuhan atau dari apa sinyal marketnya. Untuk sinyal marketnya itu biasanya kan ditentukan dari pihak stakeholder, terus juga bisa dari hasil-hasil daripada tracer study. Sedangkan kalau untuk tracer study kita kan belum ada gitu Bu. Apakah hanya menggunakan stakeholder saja untuk penyusunan dari CPL tersebut atau mungkin dari yang lain gitu Bu? Mohon arahan gitu. Terima kasih. Ya, oke. Itu dari stakeholder cukup tadi satu. Kemudian yang kedua adalah dari hasil rapat atau perumusan kebijakan sampai munculnya harus ada kita usulan prodi baru di 4 RMIK atau di 4 NIK. Ya, pastikan di situ pihak internal dalam hal ini berarti mulai dari ketua stikes sampai dengan dosen yang akan ditugaskan di prodi baru. Nah, ini kenapa? Berarti di situ diperlukan ada perencanaan apa, munculnya di mana, kok ada usulan prodi baru. Pasti di sana ada perencanaan. Nah, itu bisa ditambahkan kenapa kok akan memperkuat prodi baru ini. Nah, itu sebagai alasan, Pak. Kita tambahkan. Jadi kalau prodi baru jelas seperti itu. Ya silakan tambahkan stakeholder, kemudian dari prodi lain dalam fakultas yang sama atau perguruan tinggi yang sama, di situ pasti akan ada kebijakan atau arah pengembangan. Karena tidak mungkin langsung ujuk-ujuk tiba-tiba muncul prodi baru, gitu kan? Pasti ada usulan dari berbagai macam nama. Kenapa kok yang muncul MIK, yang muncul RMIK? Nah itu pasti ada alasan. Itulah yang jadikan latar belakang kita berdasarkan hasil kesepakatan atau perencanaan atau misalnya rencana induknya, gitu atau yang lainnya. Pada tahun ini diusulkan prodi baru. Kenapa ini? Karena keterkaitan dengan relevan dengan prodi lain atau permintaan pasar dan yang lainnya, sehingga ada usulan tersebut.
Ditambah lagi dari stakeholder dan yang lainnya. Begitu Pak Zul. Oke. Ya, jadi itu silakan dikuatkan. Nah, pasti kalau prodi baru nanti mungkin ada penyesuaian kembali begitu ya. Ya silakan, masih terus berjalan tiap semester, tiap tahun mungkin ada penyesuaian mulai dari profil sampai dengan kurikulum. Begitu. Oke. Siap, mohon izin. Satu hal lagi bisa nggak, mohon izin? Ya, silakan. Mohon izin. Untuk ini mohon izin, kalau setiap kan untuk ada, apakah saya mau tanya dulu terkait untuk kalau misalnya untuk pembaharuan atau misalnya pergeseran atau misalnya pergantian mata kuliah itu kan biasanya dilihat dari CPL-nya. Kalau misalnya CPL dari keempat-empat yang memenuhi syarat kan berarti sudah bisa ada mata kuliah sendiri. Misalnya ada salah satu mata kuliah yang memang nggak ada, itu kan setidaknya kan bisa dileburkan atau bisa dileburkan jadi satu mata kuliah. Yang saya mau tanyakan ini, apabila kalau misalnya ada salah satunya nggak ada, terus kita mau buat istilahnya mata kuliah baru gitu Bu. Jadi ada, apakah itu kapan waktunya sih? Apakah menunggu akreditasi dulu atau mungkin nunggu akhir semester atau mungkin bisa dalam semester berjalan gitu Bu? Terima kasih. Ya. Oke. Kalau evaluasi penyesuaian kurikulum itu kan paling lambat-lambatnya umumnya adalah 4-5 tahun dari kebijakan internal biasanya. Nah, di situ dari tiap semester memungkinkan terjadinya penyesuaian kurikulum, baik bersifat minor ataupun mayor. Nah, tadi contohnya kalau minor hanya menambah bahan kajian begitu ya, dan yang lain. Tapi kalau mayor sampai ada yang menggabungkan mata kuliah, ada yang membuat mata kuliah baru. Nah, itu bagaimana caranya agar tidak merugikan mahasiswa. Kapan mau diterapkan? Kalau prosesnya kapanpun bisa berjalan. Tetapi kapan mau diterapkan ke mahasiswa? Mulai semester berapa ke mahasiswa? Itu yang harus dipastikan. Kemudian, apakah dimulai pada semester baru, anak angkatan baru, atau transisi dengan angkatan yang lama? Ketika mata kuliah pada semester angkatan lama, maka Bapak Ibu perlu ada penyesuaian kurikulum, ya transisi kurikulum yang lama dengan baru, atau lebih aman jalan 2 kurikulum yang berbeda, itu paling aman. Ya, jadi misalnya sekarang semester 3 masih pakai kurikulum lama. Nah, semester 1 besok kurikulum baru, itu paling aman, banyak yang menggunakan itu. Karena tidak perlu lagi menggunakan transisi mata kuliah atau transisi kurikulum. Jadi, dalam 1 semester, jalan 2 kurikulum yang berbeda. Nah, kalau misalnya perguruan tinggi hanya 1 kurikulum yang berlaku, maka Bapak Ibu harus membuat transisi kurikulum. Untuk mahasiswa semester 3 tadi, maka mengambil mata kuliah transisi. Nah, itu sudah disesuaikan dengan kurikulum yang baru. Sampai dengan mahasiswa ketika mau mengulang, tidak boleh, tidak bisa dilayani. Mata kuliahnya mau diulang itu sudah nggak ada sekarang, maka Bapak Ibu harus bisa mengkonversikan dengan mata kuliah apa mahasiswa bisa ngulang. Begitu. Prinsipnya tidak merugikan mahasiswa. Tetapi harapnya dengan transisi kurikulum, ini kita bisa lebih bagus lagi kurikulumnya. Lulusan tadi sudah sesuai dengan kurikulum yang terupdate. Begitu. Ada 2 alternatif. Begitu. 1, kurikulumnya double, ya. 2 kurikulum yang berjalan pada 2 semester yang berbeda atau pada mahasiswa yang berbeda. Semester 1 kurikulum baru, semester 3 kurikulum lama. Ya, tapi ada juga yang transisi kita gabungkan. Jadi ada transisi kurikulum sehingga nanti semester 3 sudah separuh menggunakan kurikulum lama dan kurikulum baru atau semua sudah menggunakan mata kuliah atau kurikulum baru. Nah itu, jadi diperlukan adanya transisi kurikulum. Ya, tapi bisa juga ya 2 kurikulum berbeda jalan semua. Dosennya yang bingung nanti. Saya ngajar semester ini, tapi ini 2 berbeda ya, semester 1 dengan semester 3 misalnya. Karena tadi perbedaan kurikulum bisa jadi muncul seperti itu. Tapi kan transisi, ketika yang transisi ini sudah lulus, maka semua kurikulum baru. Begitu prinsipnya Pak Zul. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Masukannya. Oke. Ya, siap. Yang lain Bapak Ibu silakan. Mohon izin Bu Nur mau bertanya. Silakan Bu. Dari Tigas Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tentang MBKM, Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa MBKM itu memang sebenarnya kan tidak wajib ya untuk kesehatan. Tapi mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nuryati itu tentang magang. Kalau yang sesuai untuk kita salah satunya adalah magang. Nah itu
bagaimana penerapannya kalau misalnya itu magangnya itu apakah memang harus masuk di dalam, apakah semua mahasiswa itu harus ikut magang atau seperti apa Ibu? Kalau misalnya dia magang mandiri berarti kan dia hanya ada dapat poin tertentu, apakah terus kemudian dia gugur untuk ikut melaksanakan magang yang diwajibkan oleh kampus atau seperti apa? Mohon petunjuk. Ya. Terima kasih. Kita sudah redesign mata kuliah atau kurikulum MBKM, begitu Bapak Ibu. Nah, ini berarti perlu diperhatikan, itu pasti ditawarkan. Ya, kita tawarkan, kemudian Bapak Ibu ini pasti harus bisa terintegrasi atau dilaporkan. Saya lupa istilahnya namanya apa ya, Bapak Ibu ada yang ingat masuk ke mana untuk ke Dikti bahwa ini adalah MBKM, begitu prosedurnya. Jadi ini di luar, ya. Konversi bukan namanya. Konversi. Ya, bisa konversi, tetapi dilaporkan kalau ini adalah MBKM, begitu, bukan kurikulum intinya dia. Jadi kita tawarkan di kurikulum kita sudah ada magang, sudah ada PKL, tetapi mahasiswa bisa juga mengambil MBKM dia dengan magang. Bisa tadi ya, bisa 3 bulan atau 6 bulan tadi misalnya. Nah itu juga kita harus laporkan pada, saya lupa istilahnya, tadi ingat sekarang lupa, di Dikti bahwa ini adalah rentetan atau kegiatan MBKM begitu, sehingga nanti dikonversi sama Dikti bahwa ini adalah kegiatan MBKM yang nantinya setara dengan berapa SKS gitu Bu. Tetapi memang kita harus desain dulu dari awal gitu. Berarti tidak bisa langsung misalnya dia ikut magang kemudian langsung kita terapkan dan kita langsung sampaikan bahwa itu ikut dalam MBKM begitu ya Bu. Jadi harus dirancang dulu sebelumnya dan ada magangnya betul di semester berapa dia ambil, harus lulus apa dulu, misalnya harus minimal berapa SKS dulu dan yang lainnya itu kita rancang. Nah gitu, sehingga memang benar-benar ini adalah mahasiswa secara bebas memilih apa begitu. Tadi apakah dia ngambil di mata kuliah prodi lain ataukah dia mau mengambil magang tadi misalnya, itu bisa pilihan begitu Bu. Karena kalau di dalam prodi kami itu memang ada magang tersendiri nanti di semester 6. Tetapi ada beberapa mahasiswa itu yang punya inisiatif mereka magang mandiri. Dari sebelum ketika dia sudah selesai semester 3, dia melakukan magang mandiri. Kemudian, nah itu apakah juga bisa dianggap sebagai MBKM atau nanti dia juga harus mengulang yang magang di semester 6? Gitu, Bu. Bisa dilaporkan kalau kayak gitu Bu, bisa dilaporkan itu sebagai begitu. Jadi laporannya manual begitu. Kalau itu sebagai konsep MBKM begitu. Gitu. Nah, sehingga nanti ada pengakuan begitu. Nah, Bapak Ibu itu bisa ditambahkan untuk manfaat mahasiswa bagaimana? Tambahkan informasi tersebut pada SKPI. Gitu. Di SKPI. Kenapa di SKPI? Karena memang dia di luar kurikulum inti kita, di luar kurikulum normal begitu. Ada tambahan di luar kurikulum, dia mengambil magang di mana ada yang lainnya, sehingga itu sangat menguntungkan mahasiswa. Ketika dia mendaftar di yang lainnya, oh ternyata dia ada pengalaman pernah magang di mana sekian lama dengan yang lainnya, begitu. Ya, termasuk UKOM tadi, lulus UKOM dengan yang lainnya itu bisa kita tambahkan di SKPI. Begitu Bu Lilis. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya, silakan yang lain masih ada? Kita sampai jam berapa Mbak Oni? Sampai jam berapa? 14.30 Bu. Ini pas karena tadi juga molor 5 menit, ini udah selesai. Mungkin lanjut ke materi berikutnya Bu. Ya, Bapak Ibu masih ada lagi enggak nih? Mungkin masih ada, kita tunggu dulu karena kebetulan yang selanjutnya juga saya gitu ya, masih lanjut. Saya coba, masih ada enggak Bapak Ibu, monggo. Kita bisa diskusi dulu terkait dengan kurikulum. Saya mau memindahkan ini dulu. Laptop baru. Oh, laptop baru didapat. Masih ada Bapak Ibu? Selamat sore, Bu Nur, izin bertanya. Silakan. Oke, saya Destri Bu Nur dari Polbitrada, izin bertanya. Karena kami baru Bu, jadi mohon arahannya. Kalau untuk terkait dengan visi misi ya Bu, penentuan visi misi, ini bagaimana untuk menarik garis
lurusnya terhadap tadi ya Bu, dari CPL-nya, kemudian dari profil lulusan dan struktur mata kuliah sendiri gitu Bu. Ya. Oke. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Bagaimana cara menarik gitu ya. Nah, paling mudah kan sekarang kan sudah ada kurikulumnya ya, sudah ada mata kuliahnya. Nah, dari mata kuliah tersebut, apakah sudah mengacu atau menuju kepada pencapaian visi misi? Nah, visi misi pasti ada keunggulan. Tadi Bina Trada itu keunggulannya di mana? Ya, itu paling mudah. Kalau sudah tahu keunggulannya di mana, untuk mencapai keunggulan tersebut, maka nanti dia dikonversikan atau dikaitkan atau diturunkan menjadi mata kuliah apa saja. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa keunggulan kita adalah di mata kuliah di apa. Jadi misalnya apa Bina Trada contohnya? Keunggulannya ya Bu? Di coding atau di apa? Oke, kalau saat ini visi misinya kita ke coding Bu, keunggulannya. Oke, keunggulannya kan di coding. Berarti sudah ada berapa mata kuliah dan berapa SKS yang terkait dengan coding, begitu. Ya. Nah, dari kurikulum inti ada sekian SKS, sekian mata kuliah. Karena ini menjadi keunggulan prodi, kita ada penambahan SKS atau penambahan mata kuliah. Ya, kaitannya dengan coding. Ya, karena apa? Karena kita keunggulannya di coding. Itu contohnya. Ya, jangan sampai keunggulannya di coding, tetapi jumlah mata kuliah dan SKS-nya masih sama dengan Purti. Nah, Purti kan 80%. Begitu. Misalnya ada yang menambahkan anatomi fisiologi sendiri mata kuliahnya, atau teknologi medis sendiri mata kuliahnya, atau menambahkan bahan kajian, menambahkan kedalaman tadi sehingga nambah bobot dan nambah SKS. Sehingga misalnya kurikulum intinya ada 4 SKS, di kami ada 6. Yang 2 adalah kurikulum institusional. Kenapa? Karena kaitannya dengan keunggulan prodi kami adalah di coder misalnya. Gitu Bu Desti. Oke, baik. Ya, gitu ya. Oke. Kalau seandainya Bu visi misinya kita di luar dari capaian dari profil lulusan gitu ya Bu. Nah, itu berarti dicantumkan juga di profil lulusan ya Bu, ditambahkan gitu Bu. Tadi contohnya apa? Kalau coder kan sudah masuk clinical coder sebenarnya. Iya. Misalnya apa contohnya? Karena kan saat ini kita mau ada perubahan ke visi misinya, mungkin mau dikaitkan dengan karena kita punya PMI, jadi nanti akan dikaitkan dengan kepalang merahan gitu loh Bu. Nah ini nanti di capaian di profil lulusannya bagaimana? Dia sebagai apa di palang merahnya itu? Tetap di bagian rekam medisnya Bu. Jadi mungkin ke SIM donor darah. Kalau SIM-nya berarti kan di IT ya? Ya. Di IT apakah masuk ke butir profil nomor 3? Pengelolaan informasi kesehatan gitu. Ya, gitu kan? Pengelola informasi kesehatan. Di situ di kurikulum inti sudah ada, tetapi tadi masukkan ke bahan kajian atau mata kuliah terkait dengan kegawat daruratan. Gitu ya, atau kepalang merahan tadi gitu kan? Nah, sehingga untuk mata kuliah IT kurikulum intinya misalnya 10 SKS, tapi di kami ada 15 SKS misalnya. 5 SKS ini keunggulannya tadi untuk memperkuat keunggulan, sehingga tidak perlu lagi ditambahkan profil terkait dengan kepala merahan tadi begitu. Gitu contohnya. Gitu ya Bu Destri ya. Terima kasih Bu Nur untuk penjelasannya. Ya. Oke. Masih ada lagi? Si Bu bisa nambahin satu lagi nggak? Ya, silakan. Si Bu. Gini Bu, menyambung tadi dari pertanyaan dari Bu Destri tadi untuk terkait tentang profil lulusan gitu bukan? Sedangkan kalau misalnya di sini Bu, di prodi kami atau di Stika Sangko itu kan ciri khasnya itu sesuai dengan visi misinya itu berkaitan atau berwawasan kelautan atau mungkin bergerak di bidang kemaritiman gitu Bu. Terus kalau mungkin seandainya pada waktu penyusunan daripada CPL-nya kan ada
kan ada mata kuliah yang sifatnya gini Bu, ada mata kuliah yang sifatnya mungkin yang berkaitan dengan ke arah kemaritiman, contohnya mungkin kesehatan kemaritiman dan kelautan, terus juga mungkin ada yang sifatnya kayak matra laut dan matra udara kayak gitu bukan. Terus sedangkan untuk di prodi itu biasanya apakah memang harus ditambahkan juga Bu terkait tentang di profil lulusannya gitu? Atau apa mungkin diambil salah satu poin penting yang menyangkut tentang dari keempatnya tadi, apakah itu clinical codernya ataukah mungkin daripada manajer unit rekam medisnya ataupun manajer mutu fasilitasnya ataupun juga analisnya gitu Bu, atau mungkin gitu. Ya, kalau saya sarankan silakan masukkan dulu ke profil yang ada Pak. Oh gitu Bu ya. Oke. Kalau misalnya Bapak mau menambahkan menjadi profil khusus, begitu, nah saya tanya, ada berapa SKS totalnya untuk mendukung tercapainya profil lulusan tersebut? Apakah cukup SKS mata kuliah Bapak Ibu tersebut untuk mendukung profil tersebut? Begitu sebenarnya intinya. Tadi apakah kalau hanya 10 SKS, apakah mampu mendukung profil? Begitu Pak. Tetapi tadi misalnya, apakah itu diolah datanya atau dianalisnya tadi, ya tambahkan saja CPL-nya di beberapa profil. Ya, untuk clinical coder tambahkan lagi ke matra laut udara misalnya, ya kan, tentang codingnya penyakit yang terkait pada matra darat laut udara. Kemudian dia di manajemen mutu tambahkan lagi. Nah, jika memungkinkan itu akan terintegrasi. Tetapi tadi boleh nggak menambahkan profil? Boleh. Tetapi tadi profil harus turunkan menjadi mata kuliah. Nah, apakah hanya beberapa mata kuliah dapat mendukung profil tersebut? Begitu. Ini kewajaran, kemudian kelayakan, dan perbandingan antara profil satu dengan profil yang lainnya. Begitu Pak Zul. Siap. Gini Bu, soalnya kan kalau misalnya di matra itu kan biasanya kan mereka kan ada, kalau mungkin di bidang kemaritiman itu kan biasanya ada mahasiswa kan biasanya kalau di sini melakukan praktek gitu Bu, mungkin di KRI Suharto ya kan, apakah biasanya kan kalau dari keperawatan kan melakukan tindakan-tindakannya di situ Bu, hanya melihat sound keperawatan, tapi kalau untuk RMIK-nya di situ Bu, yang saya agak bingung apa sih yang diambil dari seorang RMIK kok bisa ke KRI Suharto gitu Bu, apakah dari segi desain formulirnya di sana ataukah mungkin dari situnya Bu, apa mungkin dari pemberi informasinya atau mungkin dari pengelolaannya gitu Bu. Ya, kalau gitu. mungkin saya melihatnya pengelolaannya ya Pak ya, saya nggak tahu detailnya gitu kan, arahnya kemana. Yang tadi matra kan pasti sebagai perekam medis, gitu kan. Perekam medis mampu mengolah data dimanapun begitu. Nah, ini difokuskan kepada tadi kemaritiman mungkin ya. Ya kan, kalau misalnya bisa seperti itu, ya maka jika memang memungkinkan harus menjadi profil sendiri, silahkan coba dulu. Kemudian apakah cukup kuat menjadi profil, atau kita kuatkan di hampir beberapa CPL. Nah, itu juga bisa diintegrasikan dengan profil yang lain, itu juga bisa. Begitu Pak Zul. Nah, ini pasti harus berdasarkan masukan siapa atau bagaimana. Misalnya ternyata dari hasil workshop ternyata diputuskan memerlukan profil sendiri. Ya, silakan, berarti Bapak Ibu menambahkan profil lulusan begitu sesuai dengan hasil kesepakatan atau tindak lanjut dari workshop menjadi profil tersendiri, begitu Pak. Jadi saya bisa tangkap di sini ada dua nggih Bu ya. Jadi mungkin bisa dibuatkan CPL baru ataupun mungkin juga bisa dimasukkan ke dalam profil lulusan yang mungkin yang sudah ada gitu Bu. Tinggal dikembangkan ke arah mana gitu ya. Oke, siap. Betul, kurang lebih seperti itu. Oke Mbak Oni, saya waktu sebentar untuk ambil minum ya. Terus nanti join lagi.